Bapa di surga, seperti pujian yang baru saja kami naikkan meninggikan nama-Mu, kerinduan kami hanya ingin menyembah-Mu ya Bapa. Dengan apakah kami Tuhan menyembah Engkau Bapa di surga? Karena Engkau Yesus Kristus telah terlebih dahulu mempersembahkan diri-Mu menjadi korban tebusan yang kudus melalui pengorbanan salib-Mu di Bukit Kalvari. Engkau telah merelakan diri-Mu menggantikan kami yang dulunya kami adalah orang-orang yang layak dibinasakan, tetapi oleh karena kasih karunia-Mu Engkau menghidupkan kami kembali bersama-sama dengan Kristus untuk memperoleh kemuliaan-Mu untuk selama-lamanya dan menikmati segala berkat-Mu, karunia-Mu Tuhan. Khusus pada siang hari ini Tuhan Yesus, di jemaat Gerika Philadelphia ini, puji-pujian yang sudah kami naikkan ya Tuhan, dengan dorongan semangat orang-orang yang bertalenta melayani Engkau Bapa di surga. Kami bersyukur jemaat kudus-Mu Tuhan bisa menaikkan pujian dari hati yang sungguh, dari kemurnian motivasi yang benar. Kami memuliakan-Mu ya Bapa. Saatnya Tuhan Yesus kami ingin menyambut kebenaran firman-Mu. Diberkatilah semua jemaat-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya, terima kasih, puji Tuhan untuk nyanyian pujian yang sangat luar biasa yang sudah kita nyanyikan bersama. Terima kasih untuk para pelayan yang sudah mempersembahkan karunia yang menyemangati kita untuk senantiasa memuliakan Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat bersyukur pada siang hari ini kita dapat kembali bersama-sama di sini untuk memperlihatkan bagaimana kesungguhan hati kita semua punya kerinduan yang besar untuk memuliakan Tuhan kita atas segala berkat yang telah kita terima, yang sudah kita nikmati bersama. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, meski ada pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita, tapi itu tidak akan menyurutkan semangat kita untuk senantiasa melayani Tuhan. Amin. Dengan segala pujian, dengan segala kesungguhan, dukungan, dan semangat yang memberikan kepada kita arti bagaimana kita bersekutu di dalam jemaat tubuh Kristus, jemaat kudusnya Tuhan. Dan terima kasih untuk semuanya apa yang sudah persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk memahami dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Banyak sebenarnya cerita yang mau disampaikan dari mimbar ini, tetapi kita tidak punya ruang waktu untuk bisa menyampaikan banyak hal selain daripada kita langsung masuk kepada perenungan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita sekarang menyikapi lebih sungguh lagi Bapak Ibu Saudara keadaan dunia yang saat ini kita tahu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang
sukar, gitu ya. Datang yang masa yang sukar, tapi masa yang sukar yang dimaksud oleh Rasul Paulus tidak sama dengan masa sengsara besar, itu berbeda, ya, berbeda. Memang di dunia ini sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu sudah diperhadapkan pada masa yang sukar. Tapi masa yang sukar ini akan kita jalani sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus, tiba pada saat dimana kita akan diangkat di awan-awan yang disebut dengan rapture, ya. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sering sekali mendengar doa, ya, untuk mengantarkan seorang pembawa firman atau sesudah pembawa firman membawakan firman Tuhan, ada doa, ya. Biasanya dalam doa itu disebutkan kami bersyukur kiranya hamba Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan. Betul? Ya. Benar ya Bapak Ibu ya? Atau berterima kasih karena hamba Tuhan sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Nah, pertanyaannya apa isi hati Tuhan Bapak Ibu Saudara? Kasih Tuhan Yesus, ya. Apa isi hati Tuhan yang kita doakan saat ini supaya itu dibukakan kepada kita? Iya kan? Nah, karena kalau kita bilang, ya itulah isi hati Tuhan yang ada di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Iya, luar biasa ya. Oke Bapak Ibu Saudara, kalau gitu kenapa tidak membawa korban-korban bakaran saja? Karena itu ada di dalam Alkitab, ya kan? Nah, kita tidak bisa lagi menjawab tantangan zaman, tantangan kehidupan ini hanya dengan pemikiran yang sepintas saja. Kita harus masuk pada hal yang spesifik, yang khusus, panggilan Tuhan untuk kita. Biar kita mengerti, ya kan? Agar nilai daripada peribadahan kita itu, nilai daripada iman kita itu, nilai daripada persekutuan kita itu memang benar-benar dikualifikasi oleh isi hati Tuhan, oleh kehendak Tuhan. Amin. Terlalu banyak kehendak Tuhan di dalam Alkitab ini Bapak Ibu Saudara. Ya, terlalu banyak. Banyak sekali, ya, nggak kehitung Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara dan saya kemana yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengikuti kehendak Tuhan, ya, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah maka kita terus fokus kepada visi misi gereja kita. Karena gereja itu harus mempunyai visi misi yang jelas. Visi misi itu adalah panggilan kita untuk mengikuti, ya, kemana arah daripada perjalanan iman kita. Amin. Karena dunia ini juga punya perjalanan sendiri. Jangan saudara dan saya terseret dengan perjalanan dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu harus terus diperingatkan kepada kita. Karena jelas sekali Paulus katakan di Roma 12, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Sudahkah saudara dan saya bisa memastikan bahwa perjalanan hidup kita tidak serupa dengan dunia ini? Ataukah jangan-jangan kita juga sudah mendekat ke sana, atau kita sudah tenggelam di sana? Bapak Ibu Saudara, itu sangat penting. Bagi saya sebagai hamba Tuhan, itu adalah merupakan hal nomor satu yang harus dijelaskan kepada jemaat, supaya nilai daripada pelayanan kita tidak hanya sekedar itu merupakan rutinitas, atau hanya merupakan sebuah religious attitude, hanya merupakan perilaku keagamaan. Karena semua orang juga bisa menciptakan suatu suasana bagaimana dia menghayati keyakinannya, ya Bapak Ibu Saudara, tapi belum tentu sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini tidak bisa kita tebak-tebak. Tapi kita harus melihat sendiri, ya, apa yang dikehendaki oleh Allah saat ini bagi kita, dan sudah sampai di mana kita berjalan di dalam kehendak Tuhan itu. Amin. Ulang sekali lagi, apa yang dikehendaki oleh Allah saat ini, sehingga kita mengerti dan kita tahu kita sedang berjalan di sana, ataukah kita berada sedang mengikuti, atau kita sedang berada di posisi di luar daripada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, ya, seperti saya katakan tadi, keadaan dunia saat ini
bukan semakin mudah, tapi semakin sulit. Apakah kita menyerah begitu saja, ataukah kita malah bersyukur karena kita mempunyai satu cara ya yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita bisa melewati semua hari-hari kehidupan kita dengan pelayanan yang sungguh berkenan kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hal ini akan saya jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara, dan dengan kita bersama-sama melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 1. Mari kita lihat Alkitab kita, kitab Filipi pasal 1 ya. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Mari kita dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara, apa hubungan daripada bagian ini yang relevan dan langsung ditujukan kepada kita, langsung ya, tidak berbelok ya Bapak Ibu Saudara, tidak melalui perantaraan tapi langsung ditujukan kepada kita. Yang pertama adalah, yang pertama dikatakan dari Paulus dan Timotius, hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di mana? Di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Tentu di sini kita lihat posisi penerima firman Tuhan ini adalah jemaat kudus dalam Kristus Yesus ya. Jemaat kudus dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kekudusan kita karena kita berada di mana? Di dalam Kristus Yesus. Jangan sekali-sekali saudara-saudaraku mengatakan saya di dalam Kristus tapi saya sekaligus juga orang berdosa. Tidak bisa. Itu doktrin yang keliru dan doktrin yang ngawur. Gak mungkin bisa di dalam Yesus ada dosa. Amin. Perhatikan baik-baik dan ajari orang-orang, kasih tahu kepada orang-orang yang masih keliru dalam pemahaman ini, Bapak Ibu Saudara. Itu tugas kita. Tidak mungkin di dalam Yesus ada dosa. Makanya dikatakan kepada orang-orang kudus di dalam Kristus Yesus. Ya, saya berkali-kali mengatakan dan secara terbuka, dan saat ini Bapak Ibu Saudara, di dalam program live streaming kita, saya setiap pagi sekarang ada program Saat Teduh, setiap jam 5 pagi, saya program ada Saat Teduh 1 jam untuk terus memberitakan Injil kasih karunia Allah. Dan tidak pernah berhenti, ya, dan tidak pernah surut semangat kita untuk memberitahu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya dalam Kristus Yesus adalah orang-orang yang sudah punya status sebagai orang kudus, bukan orang berdosa. Jangan ikut-ikutan dengan orang-orang yang mengaku percaya Yesus tapi dia juga sekaligus orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara, kenali isi hati Tuhan saat ini. Amin. Karena kalau saya bilang saya anak muda, itulah mengakibatkan saya juga bersikap menjadi seperti bertentangan dengan kenyataan. Apa yang saya sadari itu juga yang akan saya perbuat. Tapi kalau saya tahu saya adalah seorang yang sudah berkeluarga, maka saya juga akan bersikap sebagaimana bertanggung jawab sebagai orang yang berkeluarga. Kalau saya katakan saya orang berdosa, itu berarti mindset saya adalah dipimpin oleh dosa. Amin. Tapi kalau saya katakan saya adalah orang kudus, berarti mindset saya dipimpin oleh pengakuan saya. Benar, saudara? Itu penting ya. Yang pertama. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu kita lihat yang di ayat 2 dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Biasanya ada petugas pembaca ayat Alkitab ya. Saya langsung saja, tidak apa-apa ya. Ya, supaya bisa menghemat waktu kita saja, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang menyertai kita, Bapak Ibu Saudara? Yang menyertai kita setiap hari apa? Dikatakan di situ apa? Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, bukan kekacauan. Amin, saudara. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku,
Bukan kekacauan yang menyertai hidup kita setiap hari. Tidak, Tuhan tidak mencocokkan, mengidentifikasi orang-orang kudus dengan keributan, Bapak Ibu Saudara, ya, dengan kebencian, kemudian kedengkian, pertengkaran, debat, kusir. Tidak. Tuhan tidak mengidentikan kita ke situ. Itu bukan saya, itu bukan Bapak Ibu Saudara. Itu bukan orang yang ada di dalam Kristus. Amin. Ya, jadi hindari Bapak Ibu Saudaraku. Jangan maui keinginan daging untuk berdebat, kusir. Tidak ada artinya. Karena itu bukan saudara, bukan identitasmu itu. Amin. Yang menyertai kita setiap hari adalah apa? Kasih karunia dan damai sejahtera. Katakan. Di dalam kehidupan suami istri, katakan ya, kita bukan, itu bukan kita. Amin. Amin saudara. Kalau saudara yang mancing satu orang untuk apa? Untuk debat kusir, bilang apa? Itu bukan kita. Amin. Ya, itu bukan identitas kita. Jangan pancing untuk apa? Untuk debat kusir. Itu bukan identitas kita, bukan kita itu. Yang menyertai kita adalah apa? Kasih karunia dan damai sejahtera. Ya, pikirkan baik-baik. Bapak Ibu Saudaraku, biar ada bersemai. Biar disemai damai sejahtera dan kasih karunia itu di dalam persekutuan kita. Amin. Ya, itu saudaraku. Identitas kita harus kita cocokkan, harus dikonfirmasi, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dengan kebenaran firman tentunya. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih karunia inilah yang menjadi payung yang memayungi, ya, yang membingkai kehidupan saudara dan saya. Keluar dari situ, keluar dari kasih karunia Allah, tidak ada buah, tidak ada buah roh di situ. Jangan terlalu percaya diri dengan apa yang kita lakukan tanpa kita disadarkan, ya, dengan bahwa itu kita lakukan karena pengertian kita sedang hidup di dalam kasih karunia Allah. Amin. Jangan terlalu khawatir Bapak Ibu Saudara menghadapi kenyataan dunia saat ini, karena kita sudah ada tercover di dalam kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Hanya yang penting adalah bagaimana kita memahaminya. Amin. Karena kita nggak memahaminya, makanya kita sering keluar dari posisi di mana kita sudah ada di dalam kasih karunia dan damai sejahtera itu, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, itu hal yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang kita lihat di sini adalah, ya, sekarang Rasul Paulus berkata di ayat 3, aku apa? Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Amin. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara mengingat seseorang? Nggak usah bahas tentang dia. Benar nggak? Benar saudara? Tidak membawa suatu kerinduan untuk apa? Untuk membuat long term ingatan kita kepadanya, karena nggak usah bahas dia. Emang begitu orangnya. Yang lain aja lah diomongin. Jemaat Filipi ini, Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan, aku selalu apa? Mengucap syukur. Ya, thank you Lord. Terima kasih Tuhanku. Aku mengingat satu kelompok orang kudus yang ada di dalam hati saya. Amin. Saudara, jadi selalu membawa sukacita. Ingin mengingat terus. Karena apa saudaraku? Paulus mengingat mereka. Saudara, dikatakan di ayat 4, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu, aku selalu apa? Berdoa dengan sukacita. Amin. Ada nggak orang tua yang berdoa, Tuhan anakku, Tuhan anakku, Tuhan, aku tidak mau dia melakukan itu. Ya kan? Perih hati orang tua itu mendoakan anaknya. Karena apa? Setiap diingat anaknya, bukannya membawa sukacita, malah apa? Tersayat-sayat hatinya. Kalau Paulus, Bapak Ibu Saudara, dia berdoa selalu apa? Happy, amin. Selalu enjoy. Wow, luar biasa. Saudaraku, saudara seimanku jemaat Filipi itu luar biasa. Selalu memberikan apa? Spirit. Dan itu adalah kerja siapa? Kerja daripada Roh Kudus. Amin. Karena Paulus sedang ada di mana? Di dalam penjara. Apa yang dialami oleh orang yang di dalam penjara, Bapak Ibu Saudara?
Bukan seperti kita ini bebas, saudaraku, bisa beli ke sana, bisa belanja ke sana, bisa ke mall, bisa kemana aja, bisa ke tepi pantai. Tidak bisa, saudaraku. Di dalam penjara bukan karena dia korupsi, bukan karena dia membunuh, dan bukan karena dia melakukan kejahatan, saudaraku, tapi dia diperlakukan seperti orang jahat padahal dia benar. Memberitakan apa? Memberitakan Injil Kristus. Amin. Saudara rela seperti itu? Coba tunjuk tangan. Siapa yang mau rela di penjara di sini karena Injil Kristus? Coba tunjuk tangan. Saudara belum? Itu sebabnya saudara dan saya belum mengerti kasih karunia dan damai sejahtera itu. Karena apa? Karena kita belum menaruh komitmen kita sampai kemana untuk melakukan isi hati Tuhan. Kita masih sibuk dengan masalah kita sendiri. Makanya orang lain pada mati masuk neraka semua. Karena apa? Ya karena kita nggak buka mulut, kita nggak ngomong, ya kan? Iya, itu akhirnya dia nggak pernah dengar Injil. Karena iman timbul dari pendengaran. Yang saudara percaya yang YouTube itu adalah seorang. Bagaimana Bapak pertama kali mengenal Yesus Kristus? Iya, pertama kali saya mengenal Yesus Kristus ketika di malam hari ada sesosok datang berbaju putih, ya. Kemudian dia datang masuk ke kamar saya antara kenyataan dan mimpi. Nah, supaya kelihatan nih bahasanya nih luar biasa itu dipoles. Antara kenyataan dan mimpi. Lalu yang berbaju putih ini datang mengatakan, di saat saya saudara-saudara masih ragu-ragu pada saat itu. Masih ragu-ragu saya saudaraku. Tapi dengan keyakinan bahwa yang berbaju putih ini yang saya yakini itu adalah Yesus Kristus. Dan dia berkata, ikutlah aku, jangan kau ragu. Sejak itulah saya mengenal Yesus Kristus. Bohong. Tidak ada di Alkitab dikatakan begitu, Bapak Ibu Saudara. Itu cerita dongeng. Iman timbul dari pendengaran. Dan dikatakan pendengaran akan firman Kristus. Di mana firman Kristus? Di dalam Alkitab. Amin. Kalau saudara tidak bicara, membuka mulut kepada mereka, Bapak Ibu Saudara, tidak akan ada yang diimani yang benar. Nggak ada. Saudara, memang mereka mendengar, tapi apa yang mereka dengar? Bapak Ibu Saudaraku, memang mereka berbicara, mereka menyampaikan firman Tuhan katanya dari dalam Alkitab, dari mimbar gereja. Tapi apa yang mereka sampaikan? Yang mereka sampaikan adalah selamat dengan iman ditambah dengan perbuatan baik. Saudaraku, ya. Dan itulah yang diimani oleh banyak orang saat ini. Sehingga mereka mengatakan bahwa mereka sudah yakin diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Rasul Paulus saudaraku sampai dia mau dipenjara saudaraku. Dan kita tahu saudaraku, di dalam penjara itu semua serba terbatas. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, serba terbatas. Kita walaupun serba terbatas, saat ini musim kemarau, atau harga-harga naik, harga-harga bahan pokok naik dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Ada di sini dari datang ke sini tidak sarapan dari pagi, tidak makan? Nggak ada, pasti udah makan semua. Ada yang kekenyangan, Pak. Ya kan? Tidak seperti Rasul Paulus di dalam penjara, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan karena apa? Karena kita ini berada di masa di mana kita bisa merumuskan jalan hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Dan tanpa ada rintangan yang begitu berarti, tapi Tuhan memberikan kepada kita kemerdekaan, Tuhan memberikan kepada kita kebebasan untuk menentukan pilihan kita di zaman modern sekarang ini. Amin. Ya, kalau di zaman Paulus mana bisa, saudaraku. Ya, mereka itu ditekan terus oleh pemerintah yang sangat korup dan pemerintah yang sangat tidak adil pada saat itu dan yang tidak punya belas kasihan. Ya, tapi kita sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku bisa merumuskan bagaimana jalan hidup iman kita yang kita yakini sesuai dengan panggilan Tuhan, yaitu kasih karunia dan damai sejahtera. Karena itulah kita lihat Paulus mengatakan, setiap kali aku mengingat kamu, aku selalu berdoa dengan apa? Penuh sukacita. Amin. Itu artinya apa? Di dalam persekutuan mereka ada kuasa Roh Kudus yang menghadirkan kerinduan untuk bersama-sama hidup di dalam kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan.
Nah, saudara, karena itu di ayatnya yang ke-5 dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena persekutuanmu dalam apa? Dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Amin. Saudaraku, persekutuan bukan hanya happy, senang-senang karena sesuatu makanan dan minuman. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kalau itu saja yang menjadi nilai daripada persekutuan kita di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka lebih mempunyai fasilitas daripada apa yang Bapak Ibu Saudara miliki. Ya, jangan bangga dengan apa yang dimiliki oleh orang percaya secara duniawi. Tidak. Jangan bangga, saya kasih tahu saja Bapak Ibu Saudara-saudara, dan saya akan menyesal nanti di hadapan tahta pengadilan Kristus kalau kita ingin membanggakan hal-hal yang secara duniawi, kita mau bawa itu di hadapan tahta pengadilan Kristus. Tidak. Saudara harus pahami apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 3, bahwa suatu hari kelak kita akan berhadapan dengan Kristus, dan di situ kita akan menerima, akan berhadapan dengan dua hal hasil daripada apa yang kita jalani dalam kehidupan kita di dunia ini. Hasilnya adalah orang percaya akan menerima apa? Emas, perak, dan batu permata. Itu bagian yang pertama. Siapa di sini yang sudah yakin akan menerima emas, perak, dan batu permata? Coba tunjuk tangan, Bapak Ibu Saudara. Udah ada? Ada enggak? Saudaraku. Iya, karena itu kenyataan yang tidak bisa kita hindarkan. Pasti kita berhadapan dengan itu. Entah kita yakin atau ragu, entah kita peduli atau cuek, pasti saudaraku, seperti kepastian keselamatan yang kita yakini saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita pasti berhadapan dengan, karena Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 5, sebab kita semua akan menghadap kursi pengadilan Kristus, the judgment seat of Christ. Ya, untuk apa Bapak Ibu Saudara? Dikatakan untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam hidup ini, berkenan kepadanya atau tidak. Bapak Ibu Saudara, ya, ini kita harus sekarang mulai sadar terus ini. Sehingga saudaraku, inilah yang menyebabkan persekutuan, kebersamaan, dan kesatuan di dalam jemaat antara Paulus dengan jemaat Filipi. Apa dikatakan tadi? Baca sekali lagi. Ya, di ayatnya yang ke-5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena apa? Persekutuanmu dalam apa? Dalam berita Injil. Mulai dari hari pertama sampai sekarang ini, tidak pernah mereka berhenti dalam hal bagaimana mereka memikirkan, memberitakan Injil. Kenapa Bapak Ibu Saudara memberitakan Injil? Paulus katakan di Roma pasal 1 ayat 16, sebab Injil adalah kekuatan Allah, powernya Allah. Amin. Saudaraku, saudara rindu nggak di dalam persekutuan kita kekuatan Allah yang bekerja? Rindu saudaraku? Di mana itu akan dinyatakan? Bagaimana itu dinyatakan? Di mana? Di dalam apa? Kenapa begitu kuat persekutuan Paulus, kebersamaan Paulus dengan jemaat Filipi? Karena apa? Karena persekutuanmu dalam berita Injil. Amin. Jadi kita memiliki visi dan misi bagaimana memberitakan Injil. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau hanya menjalani kehidupan sehari-hari, mencari makan dan minum, bekerja, itu biasa. Memang itu udah tanggung jawab kita, saudaraku. Amin. Itu memang sudah tanggung jawab kita, dan memang Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Jadi tidak ada kebanggaan persekutuan yang kudus kalau hanya untuk hal masalah itu saja. Tidak ada. Karena persekutuan yang lain pun yang belum tentu persekutuan yang benar, sama mereka juga berjuang untuk itu, saudara. Jadi saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, di mana persekutuan, ikatan persekutuan kita yang genuine, yang pure, yang murni, yang asli, saudaraku, jangan di hal-hal yang lain yang mau kita tonjolkan, tapi dalam persekutuanmu, dalam berita Injil mulai dari kapan? Hari pertama sampai sekarang ini. Saudara dan saya tidak boleh lepas dari keinginan, dari kerinduan. Mari sama-sama kita memikirkan apa? Pemberitaan Injil. Amin.
Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, jangan kita diterpa oleh dunia ini karena masalah-masalah. Tahu saudara, iblis itu pintar membuat masalah-masalah dalam rumah tangga, masalah-masalah di dalam diri hamba Tuhan, masalah-masalah di dalam persekutuan orang percaya, gereja orang percaya dengan gereja yang lain. Dibuat masalah supaya apa? Supaya pemberitaan Injil bisa digagalkan. Tidak lain daripada itu. Orang yang berhikmat, orang yang punya hikmat dari Tuhan, hikmat surgawi, tidak akan dibiarkan itu. Bapak Ibu Saudara, memang di dunia ini kita akan berhadapan dengan masalah, amin. Tapi Bapak Ibu Saudara, tidak boleh kita masalah itu mendera persekutuan kita dan mengakibatkan kita menjadi fokus kepada hal yang lain dan membuat kita menjadi kecut, menjadi terkatup mulut kita, ya, dalam hal pemberitaan Injil. Dan itu yang sekarang dialami oleh persekutuan orang-orang kudus, gereja-gereja orang percaya. Diam, tidak ada. Lihat saja, ya kan Bapak Ibu Saudara, di mana mereka? Lihat di medsos nih, tanya saudara kita, ada nggak? Di mana? Ngumpet, ya kan Bapak Ibu Saudara. Tapi merasa apa? Merasa sudah paling hebat, tapi ngumpet. Bicara, speak up, amin. Iya saudaraku, karena apa? Itu membuktikan bahwa di dalam dirimu ada kasih karunia dan damai sejahtera yang bekerja. Di dalam dirimu ada suatu keyakinan, confidence tentang panggilan Allah, isi hati Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Jangan berbangga di hal-hal yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan. Saudara, itu bukan bagian kita. Biarlah dunia ini berbangga dengan keinginan mereka, tapi kita berbangga di dalam Tuhan, amin. Ya, karena Paulus mengatakan, siapa yang ingin bermegah, biarlah ia bermegah di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Saudaraku, bermegah di dalam Tuhan adalah di dalam pemberitaan Injilnya, persekutuan. Mulai dari hari pertama, ya, jemaat Filipi ini bagaimana saudaraku? Semangatnya bagaimana? Maju mundur? Tidak. Saudaraku, mereka terus apa? Gas terus leh, katanya. Gas terus leh. Sampaikan terus firman Tuhan. Sampaikan terus Injil kasih karunia Allah. Karena apa? Karena orang sudah mencari zona nyaman sekarang ini. Orang mana? Orang percaya, orang kudus. Cari zona nyaman. Bicara tentang hal-hal yang di luar daripada kehendak Allah. Saya tidak mau ikutan dengan itu. Saudaraku, dimanapun saya berbicara, dimanapun saya menyampaikan firman Tuhan, yang aku mau sampaikan adalah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, persekutuanmu dalam berita Injil kasih karunia Allah mulai dari hari pertama sampai sekarang ini harus stabil. Jangan labil. Semangat pertama-tama menggebu-gebu. Lama-lama kalau motivasinya tidak benar, itu akan ketahuan. Bapak Ibu Saudara, ya, itu saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Persekutuan kita harus kita murnikan. Ya, kepentingan kita bersama di sini apa, Bapak Ibu Saudaraku? Hal-hal apa? Hal-hal jasmani, Bapak Ibu Saudara. Hal-hal jasmani itu juga suatu saat bisa terpisah, bisa juga kehilangan. Benar, Bapak Ibu Saudara? Bisa. Tapi di dalam hal kebenaran ini tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Amin. Tidak ada tembok-tembok yang bisa memisahkan kita dan menghalangi kita untuk bersama-sama merasakan kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan dalam pelayanan kita bersama. Dan ini harus kita bangun terus di dalam kehendak Allah. Amin, saudaraku. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita melihat daripada model apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, yang dikatakan Paulus di sini, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini, terus jemaat Filipi ini apa, saudaraku? Terus memberitakan Injil kasih karunia Allah. Terus mensupport siapa? Mensupport Paulus di dalam pemberitaan Injil Kristus. Amin. Mereka tidak pernah berhenti. Mereka ambil bagian. Karena itu arti daripada persekutuan. Tahu saudara persekutuan artinya di situ dalam bahasa Inggris disebut fellowship. Fellowship itu adalah sebuah kapal. Di dalam kapal atau di dalam perahu. Ya, ada nggak di dalam satu perahu tujuannya beda-beda? Ya kan? Yang satu bilang, oh enggak, saya tadinya ke sana. Yang satu bilang, enggak, saya harus ke kota anu. Enggak, yang satu bilang ke kota anu. Jangan putar, Pak. Enggak mungkin. Kamu tiketnya tadi apa? Amin. Udah punya tiket semua kan? Benar saudara? Sudah punya tiket. Tiketnya apa?
Saudaraku, ya, di dalam gereja ini tidak diperkenankan orang mengatakan mudah-mudahan selamat ke surga. Tapi apa? Pasti masuk surga. Saya pasti masuk surga. Nah itu saudaraku, karena apa? Karena meterainya adalah apa? Roh Kudus, itu tiketnya. Bapak Ibu Saudara, orang lain percaya atau tidak masalah. Amin. Ya, kita bersaksi, saya sudah mempunyai tiket masuk surga dan sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kau percaya atau tidak itu bagianmu. Amin. Saya tidak terpengaruh dengan itu. Amin saudara. Dan ini harus sampai kapan disampaikan, saudaraku? Sampai kapan? Bagaimana dengan anak-anak kita ini? Siapa kalau mereka nanti sudah besar? Masih enggak pemberitaan itu sampai pada mereka? Atau mereka sudah berkeliaran kemana saja di sana, di luar sana? Itu tanggung jawab saudara dan saya dalam persekutuan ini. Ya kan? Kita tidak bisa hanya take it for granted, mengatakan ya yang penting saya udah nasihati, anak saya udah besar, biar dia mengambil keputusan sendiri. Tidak bisa saudara, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Adanya persekutuan yang kudus diikat oleh apa? Diikat oleh kebersamaan untuk memikirkan bagaimana supaya setiap orang hidup di dalam kasih karunia Allah dan damai sejahteranya. Dan kita terkonek, ya, jadi connecting, terkonek kita satu dengan yang lain di dalam hal apa yang paling pokok yang dikehendaki oleh Allah, Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu artinya persekutuan ini, gereja ini. Karena ini bukan persekutuan gereja yang berkepentingan dalam urusan hal-hal jasmani. Kita udah mempunyai urusan dengan hal-hal jasmani dalam dunia kerja kita masing-masing, kan? Benar nggak saudara? Ya. Tapi ketika kita memikirkan persekutuan kita ini, masa depannya gereja kita ini kemana? Adalah Paulus katakan persekutuanmu dalam berita Injil. Mulai dari hari pertama sampai sekarang ini, sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan, harus tetap stabil, jangan labil. Amin, saudaraku. Karena labil, kalau kapal labil bagaimana? Perahu kapal bagaimana? Itu cenderung akan tenggelam. Iya, saudara. Tidak ada gereja yang benar berjalan begitu saja akan terus stabil. Tidak ada. Saudara tahu di mana jemaat Filipi ini sekarang? Masih ada? Nggak ada. Udah tenggelam itu. Jemaat Roma ada, udah tenggelam itu. Yang udah nggak ada itu, bekasnya pun nggak ada. Saudara tahu? Iya. Jemaat Tesalonika di mana? Jemaat Galatia di mana? Jemaat Filipi, Kolose di mana, saudaraku? Udah habis itu semuanya. Lalu gereja di mana? 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang di mana? Nggak usah dipikirin. Nanti ada sendiri kok. Oh, nggak bisa, saudaraku. Sudah ada yang mengatakan itu. Ya. Karena apa? Karena dunia ini tidak punya belas kasihan dan tidak punya kompromi terhadap berita Injil kasih karunia. Bagaimana menutupnya, bagaimana memblok supaya jangan ada suara lagi pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Yang penting kita apa? Yang penting sudah apa? Yang penting sudah selamat, ya kan? Ya, Tuhan tahu kok isi hati kita. Benar kan Bapak Ibu Saudara ya? Yang penting sudah selamat, Tuhan tahu isi hati kita. Begitu aja kan? Gak bisa, Bapak Ibu Saudara. Paulus mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Supaya persekutuan yang benar itu tetap eksis. Karena apa? Generasi kita yang akan datang, jangan mereka dimakan oleh dunia, saudara-saudaraku, dan akhirnya generasi yang akan datang tidak mengenal kebenaran lagi. Ya. Orang tua yang tidak tekun di dalam persekutuan yang benar, Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu yakin anak-anakmu akan ikut di dalam kebenaran. Jangan terlalu yakin. Tidak bisa, saudaraku. Saudara pikir sekarang mudah untuk mengatur anak-anak di zaman modern ini? Tidak mudah. Kalau kita sebagai orang tua tidak memiliki suatu konsep bagaimana mendidik anak kita untuk hidup di dalam kebenaran, dia pasti out, saudaraku. Dia memilih untuk mengikuti dunia ini yang tidak memperdulikan tentang kehidupan di dalam peribadahan. Udah ada contohnya? Banyak. Sudah ada orang percaya yang menyesal? Banyak. Ya, saudaraku. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka di sini Paulus katakan, karena itulah ada satu keyakinan
yang benar-benar diteguhkan oleh kuasa Roh Kudus. Di ayat 6 dikatakan, ya saudaraku, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia Allah. Siapa yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai kapan? Sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus rapture. Amin saudaraku. Ya, jadi Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik, yaitu persekutuan yang kudus ini, maka harus Tuhan juga yang mengakhirinya pada pertemuan di awan-awan. Amin saudaraku. Amin. Kita harus mempunyai keyakinan yang besar seperti itu, saudaraku. Jadi kita tidak hanya keyakinan day by day, hanya hari per hari, tidak saudaraku, ya. Tapi kita mempunyai keyakinan jauh ke depan. Itu namanya pengharapan yang pasti di dalam Kristus Yesus. Dan kita udah letakkan keyakinan kita di situ, bahwa saudara dan saya sebagai anggota tubuh Kristus, kita ini adalah orang-orang yang dipersekutukan, bukan hanya untuk sementara, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, di dunia ini begitu, ya kan, hanya sementara. Ya, saudaraku. Mereka memikirkan yang penting, kepentingan mereka udah selesai, sudah. Ya, tidak bisa begitu. Kepentingan kita di dalam Kristus Yesus adalah kepentingan yang kekal, dan kita harus mewujudkan itu, dan kita harus menyatakan itu di dalam pemberitaan kebersamaan kita, dalam dukungan kita, bagaimana supaya pemberitaan Injil Kristus bisa terus disampaikan oleh siapa? Oleh setiap orang yang percaya. Kita harus buka mulut kita, Bapak Ibu Saudara. Kita harus bicara, speak up kepada mereka. Amin. Ya, kalau kita tidak bicara, terus mereka mau mendengar apa? Sama seperti orang-orang yang telah berkorban memberitakan Injil kasih karunia Allah kepada saudara dan saya. Apa mereka diam saja? Tidak, karena mereka mau berkorban waktunya, mau membagi hidupnya, mau menyampaikan kebenaran kepada saudara dan saya. Bukannya kita ini percaya sendiri, tiba-tiba datang mendengar suara, lalu dari mimpi, tidak, lalu dari penglihatan, tidak. Ada orang yang berkorban, Bapak Ibu Saudara, memberitakan kepada saudara dan saya, sehingga kita pun mempunyai spirit yang sama seperti yang Paulus katakan. Dia yang memulai, Allah yang memulai persekutuan ini, dan dia juga akan meneruskan sampai pada kapan? Hari Kristus. Jadi mikirnya panjang. Pikir panjang, amin. Jangan berpikir pendek. Kalau berpikir pendek, saudaraku tahu kan dikatakan sumbu pendek kan? Apa itu sumbu pendek? Istilah sumbu pendek itu tahu? Ya kan? Itu orang yang cepat itu, cepat emosi, cepat gusar, saudaraku, ya, cepat meledak. Yang kitab siapa seperti itu? Ada murid Yesus satu. Siapa tuh? Tahu kan? Saudara tidak tahu. Tahu kan orang yang seperti itu kan? Siapa? Siapa namanya? Kalau batasan saudara tidak bisa menghindari, karena saudara tidak tahu siapa yang memiliki karakter seperti itu. Petrus, ya kan? Ya kan? Petrus itu kan seperti itu. Waktu Yesus bilang anak manusia akan diserahkan kepada orang-orang yang jahat dan dia akan dibunuh tapi bangkit pada hari ketiga. Lalu Petrus mengatakan apa? Tuhan, boleh mereka ini pergi nih, tapi oh good, gitu kira-kira ya. Dia bilang, saya mati bersama dengan engkau. Itulah Petrus, menggebu-gebu emosional tanpa pengertian yang dalam. Yesus bilang apa? Petrus, jangan sesumbar. Apa dikatakan? Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkali aku berapa kali? 3 kali. Benar nggak kata Yesus? Benar, iya. Saudaraku, ya kan? Banyak yang berkomitmen untuk senantiasa beribadah di GRIKA. Amin. Berkomitmen dari awal tuh. Berkomitmen. Saya yakin betul. Tapi apa? Lama-lama dia apa? Lama-lama dia udah mulai cari alasan untuk meninggalkan, ya kan, persekutuan ini. Nah, itu karena masih emosional,
belum secara karakter kebenaran dia mengerti bahwa di sini persekutuan yang kudus, persekutuan yang benar adalah memberitakan kehendak Allah dan isi hati Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Iya. Makanya kita kualifikasi kerinduan dan juga nilai-nilai daripada persekutuan kita, pujian kita, spirit kita, kebersamaan kita, dorongan kita, nasihat kita kepada apa? Kepada panggilan yang membangkitkan kita untuk bisa memikirkan bahwa kita ini bersama-sama memiliki tujuan yang memuliakan Tuhan. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kalau hanya memuliakan Tuhan dengan pujian yang begitu syahdu dan begitu mendalam sampai pujian meliuk-liuk, tempat sana juga banyak yang lebih daripada yang di sini, dari Gerika. Banyak, saudaraku. Saudara berpikir kalau kita misalnya menyanyi, kemudian kita nangis-nangis, kemudian kita jingkrak-jingkrak, kemudian kita berimajinasi bahwa Tuhan, kita sedang berada di dalam hadirat Tuhan saat ini dengan pujian yang sangat luar biasa. Saudara berpikir bahwa itu memang benar-benar adalah bahwa Tuhan sudah dekat dengan kita? Jangan emosional kita yang kita jadikan sebagai patokan untuk melihat bahwa Tuhan dekat dengan kita. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Bukan. Tuhan itu dekat di dalam kebenarannya. Amin. Firman-Nya. Saudara tahu apa yang dikatakan Paulus di dalam Roma 10 ayat 1-3? Dia katakan apa? Aku berdoa supaya mereka diselamatkan karena mereka sangat sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi apa? Tanpa pengertian yang benar. Giat untuk Allah saja, Bapak Ibu Saudara, belum tentu itu berkenan kepada Tuhan. Saya bertanya pada Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya giat enggak untuk Allah? Merasa enggak giat untuk Allah? Enggak, saya tanya di sini. Saya turun dulu sedikit, ya kan? Saya bertanya, jemaat di sini, Bapak Ibu Saudara merasa giat enggak untuk Allah? Hah? Giat. Tanpa pengertian yang benar atau dengan pengertian yang benar? Ah? Nah itu berarti enjoy, amin. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan jatuh kepada apa yang disebut Paulus, giat-giat untuk Allah. Spiritnya luar biasa, semangatnya yang luar biasa, tapi itu bukan di dalam pengertian yang benar. Pengertian yang benar tentang apa? Kan Paulus sudah bilang di ayat 1, aku berdoa supaya mereka diselamatkan. Ya berarti berdoa mereka, Paulus berdoa untuk mereka karena mereka itu sangat tekun beribadah kepada Tuhan di luar keselamatan. Semangat tanpa kebenaran. Jangan gereja ini jadi seperti itu nanti Bapak Ibu Saudara. Amin. Iya. Tidak. Semangat menyanyi, semangat memuji Tuhan harus itu didorong, dimotivasi oleh karena pengertian yang benar. Saya memuji Tuhan, saya melayani Tuhan. Tidak ada motivasi yang lain. Selain daripada apa? Selain daripada rasa syukur saya kepada Tuhan. Aku mau mempersembahkan talentaku kepada Tuhan. Amin. Harus itu. Bapak Saudara, tidak ada motivasi lain. Ya saudaraku, itu harus dibersihkan supaya kita bisa benar-benar melayani Tuhan dari kemurnian hati kita. Ya kan? Jangan nanti lain di bibir, lain di hati. Seperti lagu siapa itu? Itu pokoknya lagu siapa itu? Ya. Saudara tahu, you know what I mean. Ya. Tidak gampang saudaraku untuk mendirikan persekutuan yang benar itu, tidak gampang. Saya kasih tahu kepada saudaraku, tidak mudah. Kalau mudah mendirikan persekutuan yang benar, udah pasti ya gereja-gereja orang percaya yang sudah duluan dari persekutuan ini sudah pasti membentuk gereja yang benar di mana-mana. Tapi tidak bisa kan? Ya. Kenapa? Ini Paulus katakan ini adalah zaman yang sukar, zaman yang sulit, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ini adalah zaman di mana informasi teknologi begitu masif menyerbu. Ya, Bapak Ibu Saudara, di handphone Bapak Ibu Saudara berapa banyak grup? Saya tanya.
Ada yang 20 grup, ada yang 30. Wow. Ada yang sampai 50, habis waktunya. Nggak ngurusin, ya nggak cuci piring lagi kan, karena apa? Buka ini, buka itu, grup ini, info itu. Wah, dia pantau ya. Aduh, ya kan, udah lelah ya kan. Udah itu bawahnya jadi emosi lagi. Karena apa? Semua dibukain ya kan. Yang kirimin orang dibukain semua di situ. Video dikirimin, hoax segala macam dibuka. Wow, tolong aku Tuhan. Bapak Ibu Saudara, iya kan, ditambahkan lagi ke grup sana, ditambahkan lagi ke grup itu, diam aja lagi, ya kan? Bilang jangan tambah-tambahkan saya Pak, saya juga sekarang sedang belajar gimana membuat HP saya itu jangan semudah, seenak udel saja orang menambahkan saya di grupnya. Ada kan, bisa kan diatur ya? Bisa kayaknya itu, ada saya lihat itu bisa diatur. Harus minta itu dulu persetujuan baru bisa ditambahkan kan? Iya saudara, kalau nggak habis waktu kita hanya untuk itu, hanya mendengarkan apa kata orang saja, ya kan? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, karena itulah maka di penghujung ini saya menyampaikan, dikatakan di ayat berikutnya, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di mana? Di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Sekarang kita lihat di ayat 9 sampai ayatnya yang 11. Ya, ini doa yang sangat kita perlukan saat ini. Dan inilah doaku, apa? Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Amin. Kasihmu melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Kembali lagi tadi. Sekarang yang Tuhan tuntut, yang Tuhan minta kepada kita untuk menjaga persekutuan yang benar ini apa Bapak Ibu Saudara? Apa yang diminta kepada kita menurut ayat ini yang didoakan di sini? Aku berdoa dikatakan supaya kasihmu ya melimpah di dalam apa? Dalam pengetahuan yang benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita membutuhkan asupan pengertian pengetahuan yang benar, yang sesuai dengan kasih karunia Allah. Jangan pengetahuan yang tercampur-campur aduk, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Karena pengetahuan yang tercampur-campur aduk itu mengakibatkan kita menjadi ada apa? Ada keraguan. Ya. Saudara bisa tahu dari contohnya, dari apa yang dialami oleh Petrus dengan Paulus. Saudara, Petrus itu sudah tahu sekarang di bawah pelayanan Rasul Paulus ini adalah zaman kasih karunia. Tidak ada perbedaan. Tidak ada Israel, tidak ada bangsa lain, tidak ada hukum Taurat dan sebagainya. Tapi tahu nggak saudara, ketika Petrus itu datang ke Antioquia, di mana Paulus sedang makan mereka bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain di situ. Kalau bangsa-bangsa lain berarti tidak ada haram, tidak ada halal kan? Maksudnya tidak ada yang haram kan? Semua dimakan apa saja yang berkenan, yang bisa membawa kesehatan buat mereka. Tapi ketika Petrus datang, bukan Petrus yang datang. Ketika Yakobus datang dari Yerusalem, Petrus ada di situ bersama-sama dengan Paulus. Itu bisa dibaca di Galatia pasal 1, pasal 2. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Akhirnya Petrus apa? Petrus ragu. Kemudian dia meninggalkan meja makan di mana mereka tidak ada makanan yang haram di situ. Ya. Ketika datang Yakobus, barangkali ada makanan itu kali di situ ya. Berdua ya. Ada kali mungkin, ya kan? Sehingga lalu saudaraku, apa yang dialami oleh Petrus? Dia langsung ragu dia. Mundur dia ya kan? Karena datang Yakobus dari Yerusalem. Mundur dia. Barnabas juga mundur.
Ya kan, yang lain juga mundur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Paulus mengatakan apa? Aku menegur dia dengan keras. Karena apa? Karena Petrus tidak menunjukkan sikap yang sesuai dengan panggilan Injil kasih karunia Allah, bahwa damai sejahtera itu tidak ditentukan oleh apa? Hal-hal urusan apa? Urusan perut. Kalau kau makan, ya silakan makan. Kalau tidak kau makan, ya jangan hakimi orang yang tidak makan. Kan begitu kan? Saudara, bawa damai sejahtera. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa demikian? Kembali tadi ke sini. Apa hubungannya dengan apa yang kita baca ini? Karena apa? Karena pengertian daripada Petrus itu tentang konsep kasih karunia Allah itu saudaraku bercampur aduk antara pengetahuan di dalam kerajaan untuk bangsa Israel dan pengetahuan dengan kasih karunia Allah untuk bangsa lain itu masih bercampur di dalam pengetahuan dia. Makanya dia akan ada keraguan. Saudara dan saya juga saat ini harus memiliki pengetahuan yang murni tentang kasih karunia Allah. Jangan campur-campur semuanya. Itu membawa keraguan, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita berjalan di dalam kemurnian pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang saat ini, yang kita adalah anggota tubuh Kristus sebagai manusia baru, saudara akan diberikan spirit oleh Tuhan untuk roh yang dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kebenaran, keberanian, kasih dalam Kristus. Amin. Ya saudaraku, karena itulah maka dikatakan di situ, aku berdoa supaya kamu dikaruniakan kasih yang makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat apa? Dapat memilih, ya to prove, dapat membuktikan apa yang baik, yang terbaik, excellent, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita membuktikan apa yang terbaik di hadapan Allah? Bagaimana saudaraku? Bagaimana cara membuktikannya? Siapa yang sudah bisa nangkap tadi dari apa yang yang sudah kita dengarkan firman Tuhan? Bagaimana saudara membuktikan pelayanan saudara yang terbaik, pelayanan gereja ini yang terbaik di hadapan Allah? Bagaimana membuktikannya? Ya, bagaimana? Semakin dipenuhi dengan pengetahuan akan kebenaran. Karena itu berarti saudara bertindak berdasarkan pengetahuan yang benar. Kesungguhan saudara dan saya didasari dengan pengertian yang benar, bukan dengan kesungguhan tanpa pengertian yang benar. Karena itu nggak lama. Saya kasih tahu sama saudara. Ya, saya beritahu Bapak Ibu Saudara, kesungguhan kita melayani tanpa pengertian yang benar itu nggak lama. Di dalam kasih karunia ini saya sudah mengalami 30 tahun lebih sesudah saya diselamatkan. Saya sudah belajar dengan karakter-karakter daripada orang-orang percaya yang bergabung di dalam persekutuan yang benar. Saya sudah tahu, saya sudah belajar, Bapak Ibu Saudara. Ya, semangat mereka di awal-awal itu tidak salah. Tidak salah. Berapi-api di awal, bersekutu dengan gereja orang yang benar, itu tidak salah. Apa yang salah? Karena mereka tidak terus bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar. Dan akhirnya mereka layu dan mengambil langkah untuk setback, mundur dari persekutuan yang benar. Jadi karena itu saudaraku, saudara-saudara di sini yang penuh kesetiaan, amin. Ya, saudara, ya, ini adalah momentum bagi saudara dan saya untuk menancapkan kembali komitmen kita kepada Tuhan, amin. Karena apa? Karena waktunya tidak lama lagi. Kalau kita bilang waktunya tidak lama lagi, hore, waktunya tidak lama lagi, tapi ada nggak kau bawa jiwa untuk Tuhan? Jangan senang dulu. Nah, itu tidak ada artinya saudara bersenang-senang karena Yesus akan datang segera, tapi tidak pernah ada bawa jiwa untuk Tuhan. Apa yang mau dibawa ke sana, saudaraku? Jangan kita karena stres dengan keadaan lalu kita bilang, ya Tuhan, cepatlah Engkau datang. Karena apa?
Aku tak sanggup lagi menerima kenyataan ini. Waduh, saudaraku, ya. Mendingan saudara bilang seperti puisi Khairil Anwar, aku ingin hidup untuk apa? Itu apa? Supaya bersenang-senang dengan keinginan sendiri? Tidak, saudaraku, ya. Tapi seberapa lama pun aku diberikan oleh Tuhan waktuku, Paulus katakan apa? Kesimpulannya, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Saudara yakin itu? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa yang baik. Begitu banyak hal ya Tuhan yang ingin Engkau singkapkan, Engkau ungkapkan kepada kami, jemaat kudus-Mu ya Tuhan. Begitu banyak hal ya Tuhan yang ingin kami ketahui, yang ingin kami pelajari, yang ingin kami mengerti ya Tuhan. Supaya kami jangan sampai giat-giat dalam hidup ini tanpa pengertian yang benar. Tapi kami sebaliknya ingin segala sesuatu yang kami lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena dari Tuhanlah kami menerima upah yang besar. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk semua jemaat-Mu di Gereja Philadelphia ini, semua yang melayani dengan kesungguhan hati. Kami tahu ya Tuhan tidak akan sia-sia, sebab besarlah upah mereka di dalam surga. Dan kami percaya di dunia ini Engkau memelihara kami dengan kasih yang sempurna, sehingga kami tidak akan dibiarkan berkekurangan, tapi akan diberikan kecukupan daripada kasih karunia Allah melimpahi kehidupan kami semua. Besar, kecil, tua, muda, kami semua Tuhan ingin mempersembahkan hidup kami kepadamu ya Bapa. Semangat yang baru di dalam kebenaran ini, kami yakin akan membangkitkan kembali Tuhan kerinduan kami bersama untuk terus memberitakan Injil kasih karunia Allah. Yesus mati hapus segala dosa. Setiap orang yang percaya pasti diselamatkan dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Diberkatilah semua yang mendengarkan firman-Mu, dan diberkatilah jemaat kudus-Mu dimanapun berada ya Bapa. Biarlah Roh Tuhan yang membimbing mereka semua, supaya hidup kami berbuah bagi kemuliaan-Mu. Berkati gereja ini, Tuhan memberkati Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Tommy Dixon Raga, dimanapun beliau melayani. Kiranya senantiasa berkat dan anugerah kasih karunia Tuhan selalu menyertai. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk berkat-Mu di dalam jemaat ini. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Joshua. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tadi telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Charles Simamorandi. Biarlah setiap jemaat yang mendengarkan menjadi penopang, menjadi berkat bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.